Istilah psikologi industri dan organisasi merupakan terjemahan dari Industrial and Organization Psychology. Perlu ditambahkan bahwa industri tidak hanya merupakan terjemahan dari industri, mencakup juga dari pengertian bisnis atau perusahaan. Selain itu juga psikologi industri merupakan hasil dari perkembangan psikologi umum, psikologi eksperimen, dan psikologi khusus. Secara terminologi, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Industri dapat diartikan sebagai suatu badan usaha dari perkumpulan kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, psikologi perusahaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan kehidupan lingkungan, perusahaan, dan organisasi. Pada umumnya, di semua tempat kerja selalu terdapat sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Di lingkungan kerja itu sendiri terdapat potensi-potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PHK, termasuk potensi bahaya psikologi di dalamnya. Selanjutnya itu ada ruang dan lingkup psikologi tempat kerja. Yang pertama itu ada ruang lingkup psikologi industri di tempat kerja. Psikologi personel atau personel psikologi, yaitu terkait dengan analisa jabatan, merekrut karyawan, menyelesaikan karyawan, menentukan tingkat gaji, training, dan mengevaluasi kinerja pada karyawan. Yang kedua itu ada organisasional psikologi, terkait dengan isu kepemimpinan, keputusan kerja, motivasi karyawan, komunikasi, dan organisasi, mengatasi konflik dalam organisasi, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam organisasi. Selanjutnya ada human factor atau ergonomi, terkait dengan desain tempat kerja, hubungan manusia dengan mesin, ergonomi, kelelahan fisik, serta stres. Psikologi pada bidang ini bekerja sama dengan profesional lainnya untuk merancang sebuah tempat kerja yang aman serta efisien. Yang kedua itu ada lingkungan psikologi di tempat kerja. Nah, di sini ada manajemen stres yang pertama. Stres dalam psikologi tempat kerja adalah topik yang sangat menarik dan menjadi perhatian staf dan organisasi. Stres di tempat kerja hampir tidak dapat dihindari. Apakah orang berurusan dengan bos yang sulit, kondisi kerja yang buruk, tenggang waktu yang ketat, dan beban kerja yang berlebihan atau gaji yang tidak mencukupi. Selanjutnya itu ada rekrutmen. Psikologi tempat kerja dalam rekrutmen dapat membantu dalam menunjukkan keterampilan penting, pencapaian pendidikan, dan pengalaman kerja yang diperlukan dari karyawan atau calon karyawan. Pada prinsip-prinsip psikologi di tempat kerja membantu dalam rekrutmen untuk memahami bagaimana memilih karakteristik tertentu dari calon pekerja. Pada saat yang sama juga dipastikan tidak diskriminatif, tetapi berdasarkan karakteristik serta kebutuhannya. Selanjutnya yang C itu ada analisa jabatan dan job description. Analisa jabatan yang lengkap adalah dasar untuk hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Analisa jabatan yang lengkap menyediakan informasi untuk penyusunan job description dan program pelatihan atau analisa kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya yang D ada pelatihan karyawan. Psikologi tempat kerja juga dapat membantu dalam menunjukkan kemungkinan kebutuhan pelatihan staf. Ini juga dapat membantu untuk memberikan pelatihan yang diperlukan dengan cara yang menarik dan memenuhi bagi karyawan. Selanjutnya yang E ada produktivitas dan motivasi. Studi telah menunjukkan bahwa peningkatan motivasi karyawan biasanya menghasilkan lebih banyak produktivitas.
Kebalikannya, produktivitas yang lebih tinggi mengarah ke motivasi karyawan yang lebih banyak. Yang terakhir itu F, ada inovasi dan improvement. Semua bisnis membutuhkan semacam inovasi, improvement, atau kreativitas kerja karyawan, dan psikologi memahaminya dari mulai individunya masing-masing. Karyawan harus diberi kesempatan untuk menawarkan pemikiran mereka, produk dan layanan baru yang inovatif, misalnya seperti proses bisnis yang menjadi efisien dan jalur komunikasi menjadi lebih jelas. Secara umum, karyawan yang didengar suaranya akan lebih bahagia dan mencintai perusahaannya tersebut atau tempat kerjanya. Next itu ada apa itu shift kerja. Nah, di sini menurut International Labour Organization atau ILO tahun 1990, kerja shift adalah suatu metode belajar dalam pembagian waktu kerja yang dilakukan secara bergantian dalam kurun waktu 24 jam. Seperti yang sudah ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 garis miring Men garis miring 6 garis miring tahun 2004 yang menyatakan bahwa waktu kerja normal selama 6 hari kerja adalah 7 jam per hari, dengan waktu kerja pada hari kelima dan keenam adalah 5 jam per hari. Waktu kerja yang dihitung secara keseluruhan normal untuk 5 hari kerja adalah 8 jam per hari, dengan jumlah total keseluruhan jam kerja adalah 40 jam per minggu. Jika jam kerja lebih dari 40 jam per minggu, maka akan dihitung sebagai waktu kerja lembur atau masuk dalam kategori kerja lembur. Selanjutnya ada pengertian shift kerja. Adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu. Sistem shift merupakan suatu sistem pengaturan kerja yang memberi peluang untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan. Shift kerja adalah pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, kerja sore, dan kerja malam. Jadwal shift kerja yang berlaku sangat bervariasi. Biasanya adalah shift kerja 8 jam atau 12 jam dalam sehari. Selanjutnya di sini ada sistem shift kerja. Sistem kerja shift pada setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari tempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan dan yang direkomendasikan oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan, yang bahkan sangat tidak beraturan. Ada beberapa macam-macam jenis shift kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu di sini ada shift kerja pagi dan siang. Shift kerja ini merupakan jenis shift kerja yang paling normal, biasa dimulai pukul 8 pagi hingga jam 3 sore. Waktu kerja dapat berlaku selama seminggu penuh atau hanya pada hari Senin hingga hari Jumat saja. Yang kedua itu ada shift kerja malam. Shift kerja malam diberlakukan sebagai dari perusahaan yang memiliki layanan 24 jam. Sistem shift ini biasanya berlaku dari pukul 8 malam hingga jam 3 pagi atau jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Contoh perusahaan yang menerapkan shift kerja malam adalah rumah sakit, call center, dan pemadam kebakaran. Dari beberapa perusahaan besar, shift malam bersifat rotating shift atau tidak permanen. Pekerja yang mendapatkan shift malam akan mendapat kesempatan untuk bekerja pada shift siang selama periode waktu tertentu. Tidak jarang ada beberapa perusahaan yang bersedia untuk memberikan hari libur pada sebelum dan sesudah shift malam. Selain untuk kepentingan perusahaan, shift malam biasanya akan bermanfaat bagi pekerja yang memiliki aktivitas lain pada siang hari, misal usaha pribadi atau melakukan studi. Meski demikian, shift karyawan malam juga dapat menyebabkan masalah pada kesehatan bagi pekerja atau karyawan. Selanjutnya itu yang nomor 3 ada shift panjang.
Berbeda dengan lembur, shift panjang atau long shift adalah penambahan waktu dari shift biasa. Umumnya diambil untuk mengejar target jangka panjang. Long shift dapat diterapkan dengan menambahkan 2 jam kerja tiap shiftnya, sehingga jam kerja dalam suatu hari menjadi 10 jam. Perhitungan upah long shift ini disamakan dengan perhitungan upah pada shift lembur. Selanjutnya itu ada shift fleksibel. Shift fleksibel memperbolehkan karyawan untuk mengatur jam kerjanya sendiri. Sistem ini banyak digunakan di perusahaan modern seperti startup. Jika jam kerja pada umumnya dimulai dari pukul 9 pagi, karyawan memiliki hak untuk memulai kerja lebih cepat atau lambat, misal pada pukul 8 pagi atau 10 pagi umumnya. Ada syarat-syarat dalam jumlah jam kerja per hari atau per minggu yang harus dipenuhi oleh karyawan. Namun ada juga beberapa perusahaan yang memberi kebebasan karyawan untuk pulang apabila telah menyelesaikan pekerjaannya, tanpa ada syarat atau jumlah jam kerja per hari. Selanjutnya itu kelima ada remote working atau work from home. Salah satu bentuk lain dari shift fleksibel adalah sistem remote working atau work from home (WFH) yang semakin populer semenjak pandemi melanda ini. Menurut survei IIPI, sebanyak 31% pekerja atau karyawan lebih menikmati bekerja dengan flexible time. Beberapa alasan shift fleksibel lebih dipilih oleh karyawan adalah karena kebebasan untuk dapat mengatur waktu kerja yang tidak mengganggu aktivitas lain. Ingin dilakukan di luar jam kerja seperti mengasuh anak atau menjalankan hobi. Selain dalam bermanfaat bagi karyawan, sistem waktu kerja fleksibel juga dapat bermanfaat bagi perusahaan. Karyawan dapat memiliki performa yang lebih baik, lantaran mereka dapat memiliki keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Selanjutnya yang keenam itu ada shift kerja permanen. Kerja dengan shift permanen atau tetap merupakan pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang sama tanpa harus bertukar waktu dengan pekerja yang lain. Pada pekerja shift tetap ini, bila bekerja pada siang hari sampai seterusnya. Begitu pula dengan yang bekerja pada malam hari, maka seterusnya akan bekerja di malam hari. Selanjutnya itu ada yang ketujuh, itu shift kerja rotasi. Kerja dengan shift rotasi atau berputar adalah shift kerja yang sistem waktu kerjanya berputar pada setiap harinya. Shift kerja rotasi ini merupakan sistem kerja yang paling mengganggu terhadap irama sirkadian dibandingkan dengan shift kerja yang permanen atau tetap. Bila berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, rotasi cepat merupakan pengertian shift yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sistem kerja shift rotasi atau sistem kerja yang dilakukan secara bergantian yang juga dapat mengganggu irama sirkadian dalam tubuh dibandingkan dengan kerja shift yang dilakukan secara permanen atau tetap. Tubuh manusia sangat berkaitan dengan irama sirkadian, yang dimana fungsi irama sirkadian itu yaitu sebagai regulator dalam tubuh untuk mengatur suhu, metabolisme, pencernaan, tekanan darah, stres, serta keadaan bangun dan tidur. Selanjutnya itu ada yang ke-8, continuous shift. Ungkapan ini berarti bahwa kerja shift berlangsung dari Senin hingga Minggu. Definisi ini berarti kerja shift juga termasuk akhir pekan. Artinya pekerja tidak berhenti saat ada hari besar atau libur nasional, sekalipun yang ada di kalender.
Banyak yang mengungkapkan istilah continuous shift tentang bekerja semacam itu. Yang lain menggunakan istilah terus-menerus tentang shift yang jelasnya sama sepanjang minggu. Misalnya jika bekerja shift malam setiap malam selama seminggu, kemudian berubah menjadi shift siang selama seminggu, kemudian berubah lagi menjadi shift sore selama seminggu. Dan yang ke-9 itu ada discontinuous shift. Ungkapan ini berarti bahwa karyawan bekerja shift dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, seluruh akhir pekan tidak termasuk. Dan yang terakhir yang ke-10 itu ada swing shift. Swing shift itu merupakan yang berarti perpindahan antara jenis shift terjadi selama masa kerja. Ini biasa berupa sistem kerja misalnya di instalasi lepas pantai, di lokasi kerja konstruksi, atau di pertambangan tempat para pekerja tinggal selama beberapa minggu. Mereka dapat bekerja shift malam selama beberapa hari dan kemudian berganti atau swing ke shift siang selama beberapa waktu sebelum pulang atau sebaliknya. Ya, selanjutnya itu di sini ada regulasi mengenai shift kerja. Ketentuan mengenai waktu kerja kini diatur dalam pasal 81 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, yang mengubah pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yaitu meliputi 7 jam kerja dalam satu hari dan 40 jam kerja untuk satu minggu, 6 hari kerja dalam satu minggu, atau yang kedua itu ada 8 jam untuk satu hari dan 40 jam untuk satu minggu, untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Akan tetapi ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang boleh memberlakukan ketentuan jam kerja kurang atau lebih dari ketentuan di atas. Di sisi lain ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dilanjutkan secara terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi. Pekerjaan yang secara terus-menerus ini kemudian diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Cap 233 Men 2003 tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus. Dalam praktiknya, pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pergantian waktu atau shift kerja. Pada dasarnya, baik UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, maupun peraturan pelaksanaannya terkait waktu kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP Nomor 35 Tahun 2021, tidak mengatur secara eksplisit keputusan mengenai waktu kerja dengan sistem shift. Oleh karena itu, maka perusahaan dapat mengatur jam kerja baik melalui peraturan perusahaan, perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Namun, pengaturan jam kerja tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan waktu kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan, yaitu 1. Waktu kerja setiap shift dalam sehari maksimal 7 jam untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 8 jam untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Yang kedua itu yaitu jumlah jam kerja secara akumulatif. Masing-masing shift kerja tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu. Dan yang ketiga, setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja pada 7 atau 8 jam per hari atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif, yaitu 40 jam kerja per minggu, harus dengan surat perintah secara tertulis dari perusahaan dan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun digital, dan diperhitungkan sebagai waktu jam kerja lembur.
Di sini juga ada regulasi terkait shift kerja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya nomor 2 ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 233 garis miring Men garis miring 2003 tahun 2003 tentang jenis sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus. Dan yang terakhir itu yang kelima ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 234 garis miring Men garis miring 2003 tahun 2003. Di sini yaitu tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi sumber daya mineral pada daerah tertentu. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap shift kerja. Salah satu upaya dalam kesehatan dan keselamatan kerja yaitu memelihara faktor-faktor pada lingkungan kerja agar senantiasa berada dalam batasan-batasan yang aman dan sehat, sehingga tidak terjadi penyakit atau menimbulkan kecelakaan akibat kerja dan tenaga kerja dapat bekerja dengan efektif serta dapat menikmati derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yaitu berdasarkan peneliti melakukan studi tentang shift kerja, yaitu Costa pada tahun 2003 mengidentifikasi adanya faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesehatan pekerja dan toleransi shift kerja, seperti interaksi antar individu, kondisi sosial, dan organisasi kerja dalam menyusun suatu shift kerja. Shift berpengaruh negatif terhadap kemampuan dan kerja pekerja. Prof. DKK tahun 2005 menyatakan bahwa shift kerja dalam waktu lama dan akan mengganggu sirkadian yang akan menimbulkan gangguan pada kinerja kognitif. Tomei DKK tahun 2006 menyatakan bahwa ada kecenderungan meningkatnya kecemasan dan agresivitas pada akhir satu shift. Aspek demografi seperti umur dan jenis kelamin banyak menyita perhatian peneliti terutama dalam pengaruhnya pada shift kerja. Pertama itu ada kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat mempengaruhi shift kerja seperti kebisingan, kesadaran pekerja dalam penggunaan alat pelindung atau APD dalam bekerja. Yang kedua ada sistem kerja rotasi juga dapat mempengaruhi shift kerja yang dimana dapat menyebabkan perubahan irama sirkadian terutama pada pekerja shift malam. Yang ketiga ada usia atau umur pekerja. Semakin bertambahnya umur dari seseorang maka akan menyebabkan semakin besarnya juga tingkat kelelahan pada seseorang tersebut atau pada pekerja tersebut. Yang keempat itu ada jenis kelamin. Karena laki-laki dan perempuan mempunyai kekuatan fisik yang jelas berbeda. Yang kelima itu ada beban kerja dan masa waktu kerja. Karena setiap pekerja memiliki beban kerja yang berbeda-beda tergantung dari pekerjaannya apa yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada dampak shift kerja bagi pekerja. Yang pertama itu ada efek terhadap psikologis. Apabila irama sirkadian seseorang terganggu, maka akan menyebabkan dampak psikologis pada tubuh pekerja seperti gangguan kesehatan lainnya. Irama sirkadian sangat berpengaruh dengan suhu tubuh, tingkat metabolisme, detak jantung, tekanan darah, dan komposisi kimia tertentu pada tubuh manusia. Yang kedua ada efek terhadap psikologi. Kerja shift yang berlebihan dapat menyebabkan stres akibat kerja atau stres yang berkepanjangan. Dapat menyebabkan terganggunya psikis kerja seperti ketidakpuasan dalam bekerja dan juga dapat meningkatkan angka kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja PAK. Yang ketiga ada efek terhadap psikososial. Shift kerja selain dapat mempengaruhi psikologi dan fisiologi seseorang
juga akan mempengaruhi domestik dan sosial pada pekerja. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah yaitu masalah sosial di tempat kerja. Dan yang keempat, efek terhadap pekerja. Dampak dari kelelahan fisik dan mental yaitu menurunnya motivasi kerja, menurunnya kewaspadaan terhadap pekerja seperti kualitas, kendali, dan pemantauan. Yang kelima ada efek terhadap kesehatan. Yaitu jelas di sini shift kerja menyebabkan gangguan gastrointestinal. Ya, itulah. Masalah ini cenderung terjadi pada usia 40 sampai 50 tahun. Yang keenam ada efek terhadap keselamatan kerja. Pengaruh shift terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan menunjukkan bahwa frekuensi kecelakaan paling tinggi terjadi pada akhir rotasi shift atau malam dengan rata-rata jumlah kecelakaan 0,69% per tenaga kerja. Di sini ada ketentuan shift kerja. Upaya mengurangi dampak buruk akibat kerja shift terhadap pegawai dapat dilakukan dengan menerapkan pengaturan shift kerja secara adil. Terdapat dua jenis pengembangan shift kerja, yaitu 2 shift dan 3 shift. Jadwal kerja 2 shift terdiri dari shift pagi yang dimulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 dan shift malam dengan jam kerja mulai pukul 18 hingga jam 6 pagi lagi. Sedangkan untuk jadwal kerja 3 shift terdiri dari shift pagi yaitu pukul 8 sampai pukul 16, shift siang yaitu pada pukul 16 sampai 00 malam, dan malam mulai pukul 00 sampai 8 pagi untuk dapat mengatur shift kerja yang baik yaitu dengan mengurangi dampak buruk. Cara yang paling sering digunakan adalah menerapkan pergantian shift yang pendek, misal 2-3 hari sekali. Di sini juga ada apabila diperlukan shift kerja malam, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan atau pekerja seperti sini ada pergantian shift tidak lama yaitu 2-3 hari sekali. Selanjutnya usia pekerja antara 20-50 tahun agar diperoleh kematangan mental yang cukup. Terus pekerja tidak menderita penyakit kronis seperti penyakit paru-paru kronis, tekanan darah tinggi, kencing manis. Pekerja memiliki penyakit gangguan tidur. Pekerja tidak mengalami gangguan psikososial. Tidak kekurangan gizi, stres, dan gangguan jantung. Dan yang terakhir itu keluarga pekerja yang menunjang atau disetujui oleh keluarganya. Di sini juga ada contoh jadwal shift karyawan. Bisa dilihat ya gambar. Nah, di sini selanjutnya manfaat shift kerja. Merupakan hal yang mustahil untuk mempekerjakan karyawan pada satu shift kerja selama 24 jam. Selain secara biologis tidak memungkinkan, hal ini juga akan melanggar berbagai hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Wajarnya suatu karyawan akan memiliki jam kerja kurang lebih yaitu 40 jam setiap minggunya di luar lembur. Namun untuk perusahaan atau bidang usaha yang menerapkan lamanya 24 jam, sistem kerja dengan pembagian shift menjadi solusi utamanya. Penggunaan sistem kerja ini memiliki banyak manfaat yang idealnya bisa dirasakan oleh karyawan dan perusahaan secara langsung. Di sini yaitu dibagi menjadi 2 manfaat bagi perusahaan. Yang pertama itu ada produktivitas yang optimal. Karyawan yang bekerja dengan jam kerja tidak berlebihan akan memberikan kinerja yang jauh lebih baik daripada karyawan yang bekerja dipaksa atau bekerja lembur. Yang kedua, perkembangan SDM. Dengan melakukan rotasi kerja semacam ini, perusahaan bisa memberikan karyawan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar satu sama yang lainnya. Yang ketiga, absensi lebih baik. Berhubung dengan jam kerja yang fleksibel, perusahaan bisa mendapatkan absensi karyawan yang lebih baik dengan shifting karyawan seperti ini. Dan yang keempat itu manfaatnya bagi perusahaan,
iklim kerja yang dinamis. Pengertian rekan kerja dan rotasi karyawan memungkinkan iklim kerja yang memiliki perusahaan juga terus berkembang. Di sini juga ada manfaatnya bagi karyawan. Yang pertama itu kesehatan. Dengan bekerja berdasarkan shift kerja, kesehatan pada karyawan atau kerja akan lebih terjaga karena jam kerja yang telah dibatasi dan telah diatur sedemikian rupa. Yang kedua itu manfaatnya ada sosial. Karyawan yang bisa masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan secara sosial idealnya akan lebih baik. Yang ketiga manfaatnya itu fleksibilitas jam kerja. Ketika karyawan mungkin tidak dapat memenuhi jadwal kerja yang diberikan, maka karyawan dimungkinkan untuk bertukar shift dengan karyawan yang lainnya atau tukar shift dengan teman. Yang keempat itu kerja sama tim. Menerapkan pembagian jam kerja untuk karyawan yang dimiliki memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan setiap karyawan yang ada. Selanjutnya itu saya mendapatkan materi ini dari berbagai referensi yang saya masukkan. Nah, ini ada referensinya ya, ada 5. Ya, habis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, baik Pak. Sudah selesai Pak presentasi dari saya Pak. Halo, Iya Pak. ya udah tadi ya. Iya Nah, Pak. berapa kelompok? Cuma satu. Yang presentasi tadi baru saya Iya, doang Pak. oh, ya oke deh. Ini kita pertemuan ke-6 ya? Ke-5 atau ke-6? Iya, ke-6 Pak. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan nggak? Nggak ada yang nanya kelihatannya ya. Tentang shift kerja ini nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya ya? Ya, baik. Saya menjelaskan kaitan shift kerja ini. Ya, Anda harus tahu bahwa di dalam shift kerja itu ada yang namanya sistem pengaturan jam kerja atau sistem pengaturan dalam tubuh, yaitu dikenal dengan circadian rhythm. Nah, di dalam circadian rhythm ini bahwa halo, Iya Iya, Pak. Pak. pada dengar saya ngomong nggak? Dengar Pak. Benar, Pak. Oke, jadi di dalam circadian rhythm ini bahwa manusia itu telah diatur bahwa untuk siang hari itu untuk bekerja, kalau malam hari itu untuk istirahat. Nah, karena udah diatur seperti itu, maka ditetapkannya sistem shift kerja ini akan berubah. Nah, dengan perubahan itulah menjadikan seseorang itu bermasalah. Nah, bagaimana masalah yang dihadapi orang-orang shift kerja itu cukup banyak nih. Nah, bagaimana pengelolaannya? Padahal dituntut juga oleh perusahaan itu harus 24 jam bahwa operasional terus jalan. Makanya ditetapkanlah shift kerja. Nah, nggak masalah sih, asalkan pengaturannya itu sesuai dengan kebutuhan tadi ya, tidur kita, kemudian apa namanya jam kerja kita gitu. Ya, jadi pengaturan-pengaturan itulah nanti ditetapkan eh, baik itu kendala, kerugian, keuntungan dan seterusnya. Nah, tadi ada nggak tuh keuntungan kerugian shift kerja? Ada nggak?
Ada tadi. Ada Pak, ada bagi perusahaan dan ada bagi pekerjanya juga Pak. Ya, terus penanggulangan orang yang setelah kerja shift pakai apa? Caranya gimana? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Penanggulangan diterapkannya shift kerja itu pada pekerja. Bagaimana? Ini kaitannya kan nanti efek kesehatan gitu. Jangan sampai nanti diterapkannya shift kerja ini orang pada sakit, ya. Jangan sampai seperti itu. Mempengaruhi dia kerja apa efek kesehatannya gitu. Karena tadi di dalam tubuh kita itu sudah terregulasi di dalam sistem tubuh ini itu dikenalnya dengan circadian rhythm, bahwa makhluk hidup itu pada siang hari itu memang aktivitas kerja. Kalau malam hari adalah istirahat. Nah, untuk itu maka perlu dikelola tuh yang namanya shift kerja. Nah, hal-hal yang dikelola di dalam shift kerja itu supaya tidak berpengaruh pada pekerjanya, maka dibuatlah suatu sistem kerja yang memang sistematis dan juga tidak membahayakan tubuh oleh atau organ tubuh kesehatan pada manusianya gitu. Makanya ada sistem kerja yang di Eropa, di Amerika, di Asia dan seterusnya ya. Nah, itu berkaitannya dari hal-hal yang memang ditetapkan supaya tidak mempengaruhi tubuh kita itu bermasalah. Nah, cara menanggulangi orang yang kerja shift itu yaitu setelah dia turun shift, dia harus salah satunya nih ya, harus membuat tempat tidur di setting sesediakan rupa sehingga seolah-olah itu kalau kita tidur kayak malam hari. Nah, untuk itu maka dibuatlah yang warna gelap. Nah, itu salah satunya. Kemudian jauhi dari bising, kemudian dari kita saat kita asupan makan dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dikelola itu. Ya, ada nggak tadi yang ngomong gitu, yang saya ngomong gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Halo? Iya Pak, Ya, sistemnya apa? Tadi kamu jelasin, Milda. sistem apa ya Pak? Sistem sistem pengaturan kerja shift. Misalkan di jenisnya ada yang sistemnya 22 23 kan gitu. Iya Pak, tadi ada Pak. Ada ya metropolitan, rota ya. Ada nggak kontinental rota gitu. Nah, itu diterapkannya di beberapa negara nih. Misalkan di Amerika, di Inggris. Di Amerika itu pakai metropolitan rota. Nah, di Inggris menggunakan kontinental rota. Di Asia itu eh, sesuai dengan kondisi musim gitu ya. Nah, itu ada nggak jenis itu yang saya bilang tadi ini? Ada? Nggak ada ya? Iya Pak, nggak ada Pak. Nah, nanti cari ya. Iya Pak. Cari itu. Ya, sistem-sistem itu cari nanti. Ya, kemudian keuntungan dan kerugian dari sistem kerja shift. Nah, harus ada tuh. Penanggulangannya orang pekerja shift harus ada. Nah, disinilah maka nanti akan terlihat bahwa kita ini sebagai orang K3 nanti untuk menerapkan shift kerja itu sesuai dengan tadi gitu ya. Circadian rhythm tadi. Nah, terus bagaimana penanggulangannya kalau orang tuh kurang dari 7 sampai 8 7 sampai 9 jam tidur ya kan?
Antara 6 lah, 6 sampai 8 jam tidur orang dewasa. Nah, kalau kurang gimana? Nah, kemudian seperti apa penanggulangannya? Nah, itu harus dikelola juga gitu. Nah, eh, ingat bahwa orang kurang tidur itu adalah hutang. Jadi hutang itu bukan hanya uang ya, tapi orang kurang tidur itu adalah hutang. Makanya kalau Anda begadang, misalkan nih biasa tidur jam 9, tidur jam 12 nih. Nah, berarti kan ada 4 atau 3 jam lah ke atasnya itu baru Anda tidur. Nah, makanya di pagi hari bisa lewat, biasa bangun jam 5, bisa lewat juga nanti jam 5. Nah, itu pun nggak pas. Makanya kadang kita pusing. Itu. Tapi tergantung orangnya juga. Tapi tetap aja pasti akan berkurang atau akan, kalau berkurang iya. Nah, kalau lebih sih jarang sih ya. Karena tadi ya dituntut lagi karena dia akan nanti bekerja lagi atau apa gitu ya. Nah, untuk itu maka perlu dikelola dengan baik. Makanya orang yang kacau tidurnya maka akan kacau juga ritme di dalam circadian system. Makanya berpengaruh tuh pada orang banyak yang stres, banyak yang sakit, ya, dan seterusnya lah banyak hal sih, ya. Baik itu harus ada tuh penanggulangan dan seterusnya. Anda harus paham. Baik ya, saya kira sih untuk Anda udah pada absen belum? Sudah, Pak. Oh, syukur ya udah. Berarti kalau memang udah absen tadi udah saya buka sih ya. Ya oke, dari saya insya Allah nanti akan saya kasih materi ya tentang sip kerja sama yang dari ya, awal-awal sih insya Allah nanti ya. Kita mau tes kapan ya? UTS itu kalau nggak salah di pertemuan ke-8, Pak. Oh ya, oke. Ya, Ya, baik. Nanti kita mau tes ya. Nanti kita bahas tentang ujian ya. Jadi ujian ini nanti ya bukan hafalan ya, yang nggak mau hafalan, tapi aplikasi yang intinya kamu nanti ngejelasin sesuai dengan kamu yang memahami tentang apa dari perkuliahan psikologi industri ini. Ya, jadi tolong dipelajari aja nanti apa-apa yang mungkin dari apa yang saya cerita ini atau yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Baik, saya kira itu aja dari saya. Untuk hari ini kita cukupin aja. Kalau ada yang bertanya kira-kira, ada yang nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada yang bertanya ya, udah paham semua ya. Insya Allah suatu saat nanti kita online, offline ya kali ya. boleh, Pak. Insya Allah ya. Di sana kan di Salemba ya. Iya, di Salemba, Pak, di kampus C, Pak. Ya nanti kita mungkin setelah UTS atau apa insya Allah. Kita cari waktu pas saya ada waktu juga nanti offline hingga nanti kita lebih ini lagi ya jelas lagi nanti. Kalau kayak Baik, gini, Pak. kalau kayak gini kan orangnya kemana, pergi kemana, apakah lagi tidur, apalagi apa nggak ngerti saya juga. Ya, oke, saya kira itu aja. Kita akhiri aja untuk perkuliahan hari ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita diskusi ini manfaatnya ada. Dan insya Allah baik untuk kita semua. Amin. Sehat selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.